Maafkan papa, Daffa. Raung suamiku histeris memeluk jenazah di ruang tamuku. Ia mengira anak kamilah yang meregang nyawa. Namun, saat tangannya yang gemetar perlahan menyingkap kafan penutup wajah itu, napasnya tercekat. Ternyata, sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Udara malam itu terasa lebih dingin dari biasanya, menembus jaket tipis dan jilbab instan yang kukenakan asal-asalan. Bau khas obat-obatan dan karbo rumah sakit menguar kuat, membuat perutku mual, tapi itu tidak sebanding dengan rasa hancur di dadaku saat ini. Namaku Nabila. Usiaku 30 tahun. Dan saat ini, separuh nyawaku sedang bertaruh nyawa di balik pintu IGD yang tertutup rapat. Semuanya terjadi begitu cepat. 3 hari yang lalu, Daffa, putra kecilku yang baru berusia 5 tahun, hanya mengalami demam biasa. Aku sudah memberinya obat penurun panas dan membawanya ke klinik terdekat. Dokter bilang itu hanya radang tenggorokan. Tapi sore ini, suhu tubuhnya melonjak drastis menyentuh angka 40 derajat. Hal yang paling menakutkan dalam hidupku pun terjadi. Daffa kejang. Mata kecilnya mendelik ke atas, bibirnya membiru, dan tubuhnya kelojotan hebat di pelukanku. Aku menjerit histeris, menggedor pintu tetangga untuk meminta bantuan mengantarkan kami ke rumah sakit. Sepanjang jalan di dalam mobil tetanggaku, aku tak henti-hentinya menangis sambil membisikkan doa ke telinga Daffa, sementara tubuh kecilnya perlahan menjadi lemas dan tak sadarkan diri. Pintu IGD akhirnya terbuka. Seorang dokter muda dengan gurat wajah tegang berjalan menghampiriku. Aku langsung berdiri, lututku gemetar hebat. Keluarga Ananda Daffa? Tanyanya dengan suara berat. Saya ibunya, Dok. Bagaimana keadaan anak saya? Dia sudah sadar? Dia cuma demam tinggi kan, Dok? Cecarku, suaraku bergetar menahan tangis yang siap pecah kapan saja. Dokter itu menghela napas panjang. Ibu Nabila, tolong tenangkan diri Anda. Kondisi Daffa saat ini sangat kritis. Dari hasil pemeriksaan darah darurat, trombositnya anjlok parah dan terjadi kebocoran plasma darah. Anak ibu mengalami dengue shock syndrome atau sindrom shock akibat demam berdarah. Tekanan darahnya sangat rendah, nadinya nyaris tidak teraba. Organ-organ vitalnya mulai kekurangan oksigen. Bumi serasa berhenti berputar. Kalimat dokter itu menghantam kepalaku bagai palu godam. Demam berdarah? Shock? Daffa harus segera masuk ruang ICU malam ini juga. Bu, lanjut dokter itu, memecah lamunanku. Kami harus memasang ventilator dan memantau kondisinya detik demi detik. Ruang IGD tidak memadai untuk penanganan intensifnya. Namun, sebelum kami pindahkan, Ibu harus menyelesaikan urusan administrasi di depan untuk persetujuan tindakan dan deposit ruang ICU. Aku mengangguk kaku, air mata sudah mengalir deras membasahi pipi dan jilbabku. Lakukan apa saja, Dok. Tolong selamatkan anak saya. Lakukan yang terbaik, saya akan urus administrasinya sekarang juga. Dengan langkah gontai, aku berjalan menuju meja pendaftaran. Petugas di sana menyodorkan beberapa berkas yang harus kutandatangani. Mataku nanar melihat deretan angka yang tertera di kertas itu. Biaya deposit awal untuk masuk ICU dan penggunaan alat ventilator mencapai puluhan juta rupiah, dan asuransi kesehatan yang kami miliki ternyata sudah tidak aktif karena preminya menunggak bulan ini. Jantungku berdegup kencang. Tabunganku sendiri tidak akan cukup. Selama ini, seluruh uang tabungan keluarga dipegang oleh Mas Dodi, suamiku. Aku harus segera menghubunginya. Dengan tangan gemetar, aku merogoh ponsel dari dalam tas. Layarnya menunjukkan pukul 8 malam. Mas Dodi bilang pagi tadi dia harus pergi keluar kota untuk meeting penting dengan klien besar perusahaannya, dan mungkin akan menginap 1 atau 2 hari. Aku menekan nomor Mas Dodi. Panggilanku tersambung, nada dering terdengar, tapi tidak ada jawaban. Aku mencoba lagi, kedua kali, ketiga kali, kelima kali. Hasilnya nihil. Hanya suara operator otomatis yang menyuruhku meninggalkan pesan suara. Rasa panikku semakin memuncak. Daffa sedang meregang nyawa di dalam sana, dan ayahnya tidak bisa dihubungi. Angkat, Mas, ku mohon angkat. Isakku sambil terus menatap layar ponsel.
Panggilan ke-15. Akhirnya, ada bunyi klik. Panggilan diangkat. Halo, Mas? Mas Dodi. Seruku setengah berteriak, mengabaikan tatapan beberapa orang di ruang tunggu rumah sakit. Apaan sih, Bel? Telepon berkali-kali kayak orang kesetanan. Aku ini lagi sibuk, lagi meeting sama klien penting. Kamu nggak bisa yang ngertiin kerjaan suami sedikit aja? Suara Mas Dodi terdengar sangat ketus dan penuh amarah dari seberang sana. Terdengar sayup-sayup alunan musik di latar belakangnya. Mas, tolong pulang sekarang. Mas. Dava, Mas. Dava kritis di IGD. Aku menangis tersedu-sedu, berharap suaranya yang marah akan melembut mendengar kabar ini. Dia kena demam berdarah, Mas. Dia syok, sempat kejang, sekarang koma. Dokter bilang dia harus masuk ICU malam ini juga pakai ventilator. Kalau enggak. Halah, lebay banget sih kamu. Potong Mas Dodi dengan nada meremehkan. Kemarin cuma demam biasa kan? Kamu itu jadi ibu gampang banget panik. Paling juga dokter rumah sakitnya yang sengaja nakut-nakutin biar kita keluar duit banyak. Lagian, aku kan udah bilang, aku ini di luar kota. Meetingku ini nentuin masa depan karirku, Bel. Aku terkesiap. Bagaimana bisa seorang ayah berkata seperti itu saat anaknya koma? Mas, demi Allah, aku nggak bohong. Dava butuh penanganan sekarang, Mas. Asuransi kita mati karena belum dibayar. Pihak rumah sakit minta deposit uang jaminan puluhan juta buat masuk ICU. Tolong transfer uangnya sekarang, Mas. Tabungan kita kan ada di rekening kamu semua. Terdengar helaan napas kasar dari seberang. Uang dari mana? Kamu pikir nyari uang gampang? Tabungan kita lagi aku putar buat modal proyek ini. Makanya, kamu tuh jangan manja. Pakai aja uang sisa belanja bulananmu dulu, atau ngutang sana sama keluargamu. Udah klienku udah nunggu. Jangan ganggu aku dulu. Tapi Mas. Tut. Sambungan diputus sepihak. Aku menatap nanar layar ponselku yang kembali gelap. Dadaku sesak, rasanya seperti ada bongkahan batu besar yang menghimpit paru-paruku. Di saat anak tunggal kami berjuang antara hidup dan mati, suamiku malah menganggapku berlebihan dan menyuruhku mencari pinjaman. Padahal, aku tahu persis tabungan bersama kami yang ia pegang jumlahnya ratusan juta. Uang yang kami kumpulkan bertahun-tahun sejak awal pernikahan. Aku mengusap wajahku yang basah oleh air mata. Aku tidak boleh hancur sekarang. Dava membutuhkanku. Aku butuh KTP asli Mas Dodi dan kartu keluarga untuk urusan asuransi dan pendaftaran jaminan. Barangkali aku bisa mengurus pengaktifannya malam ini juga. Semuanya ada di laci meja kerjanya di rumah. Aku meminta tolong pada perawat IGD untuk menjaga Dava sebentar. Lalu aku memesan ojek online untuk bergegas pulang ke rumah yang jaraknya sekitar 15 menit dari rumah sakit. Suasana rumah terasa begitu sepi dan dingin saat aku membuka pintu. Mainan robot-robotan Dava masih berserakan di karpet ruang TV, persis di posisi terakhir kali ia memainkannya sebelum demamnya meninggi. Melihat itu, pertahananku kembali runtuh. Aku terisak sambil memungut mainan itu, membayangkan tawa cerianya yang kini digantikan oleh bunyi mengerikan dari monitor detak jantung di rumah sakit. Tapi aku tak punya waktu untuk meratapi keadaan. Aku segera berlari ke kamar utama, menuju meja kerja Mas Dodi. Aku membuka laci pertama, mencari map berisi dokumen keluarga. Namun, mataku malah tertuju pada iPad milik Mas Dodi yang tergeletak di sudut laci, tertindih beberapa buku. Tunggu dulu. Mas Dodi bilang dia sedang di luar kota untuk meeting penting mengenai proyek besar. Tapi iPad ini adalah nyawa pekerjaannya. Semua file presentasi, data klien, dan dokumen proyeknya selalu ia simpan di sini. Kenapa benda sepenting ini ditinggal? Firasat buruk tiba-tiba merayap di tengkuku. Tanganku gemetar saat mengambil iPad tersebut. Layarnya terkunci. Aku mencoba memasukkan tanggal lahir Dava. Salah. Aku mencoba tanggal pernikahan kami. Salah. Terakhir, dengan ragu aku mencoba memasukkan tanggal lahir Mas Dodi sendiri. Layar terbuka. Beranda iPad itu menampilkan beberapa aplikasi yang baru saja dibuka. Salah satunya adalah aplikasi mobile banking. Karena iPad ini terhubung dengan sistem di ponselnya,
Beberapa notifikasi pesan masuk dari bank masih tersimpan di layar notifikasi bagian atas. Jantungku berdegup makin tak karuan. Dengan jari yang dingin dan gemetar, aku membuka notifikasi tersebut. Halaman mutasi rekening terbuka. Mataku terbelalak lebar. Napasku tercekat. Aku sampai harus mengucek mata, memastikan bahwa aku tidak salah lihat. Di sana, di baris mutasi transaksi hari ini, tepat pada pukul 2 siang tadi, ada penarikan dana yang luar biasa fantastis. Saldo tabungan bersama kami yang seharusnya berisi lebih dari 300 juta rupiah, kini hanya tersisa kurang dari 2 juta rupiah. 300 juta ditarik sekaligus hari ini. Dan keterangan di samping transaksi itu, membuat duniaku benar-benar runtuh. Transfer, pembayaran lunas dealer mobil bintang abadi. Mobil? Mobil apa? Mobil kami di garasi masih dalam kondisi sangat baik. Dan Mas Dodi sama sekali tidak pernah membahas rencana membeli mobil baru. Untuk apa dia membeli mobil secara tunai di saat tabungan itu adalah dana darurat dan dana pendidikan untuk Dava? Dan yang lebih menyakitkan, beberapa jam yang lalu saat aku memohon uang untuk menyelamatkan nyawa anaknya sendiri, dia berteriak mengatakan uangnya sedang diputar untuk modal proyek. Dia menyuruhku berutang. Lututku lemas. Aku merosot ke lantai kamar, mencengkeram jilbab di dadaku yang terasa begitu sesak. Air mataku mengalir deras, bukan lagi karena kepanikan tentang Dava, tapi karena rasa sakit dari sebuah pengkhianatan yang belum sepenuhnya kupahami. Ada kebohongan besar yang disembunyikan Mas Dodi dariku. Tapi sekarang bukan saatnya mencari tahu. Aku harus menyelamatkan Dava. Aku memasukkan dokumen KK dan KTP ke dalam tas, mengabaikan iPad itu, lalu berlari keluar rumah. Aku harus mencari pinjaman. Aku harus menyelamatkan anakku, meski harus menjual jiwaku sekalipun. Di dalam taksi online menuju kembali ke rumah sakit, aku menelepon satu-satunya orang yang bisa kuandalkan saat ini. Mas Rizal, kakak kandungku satu-satunya. Mas Rizal bekerja sebagai staf IT di sebuah perusahaan swasta. Hidupnya cukup, meski tidak berlebih. Halo, Dek? Tumben malam-malam telepon, ada apa? Suara berat Mas Rizal terdengar hangat di seberang sana. Mendengar suara kakakku, pertahananku jebol. Mas, tolongin Nabila, Mas. Ratapku. Dava masuk IGD, Mas. Dia kritis, kena dengue shock. Rumah sakit minta deposit puluhan juta buat masuk ICU malam ini. Mas Dodi nggak bisa dihubungi, uang tabunganku nggak cukup. Aku sengaja tidak menceritakan soal mutasi rekening suamiku. Aku terlalu malu dan hancur untuk mengungkapkannya sekarang. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Dava. Mas Rizal berseru panik. Kamu tenang, Bel. Masih ada tabungan mas sama mbak iparmu di rekening. Mas transfer sekarang juga semuanya buat nutupin deposit awal. Kamu jangan nangis terus, fokus urus Dava. Habis ini mas langsung meluncur ke rumah sakit nemenin kamu, ya? Makasih banyak, Mas. Nabila janji bakal ganti uang Mas Rizal secepatnya. Gak usah mikirin ganti uang dulu, nyawa keponakanku lebih penting. Tunggu Mas di sana. Hanya dalam waktu 5 menit, notifikasi transfer dari Mas Rizal masuk. Jumlahnya 25 juta. Cukup untuk membayar deposit awal ICU dan tindakan malam ini. Begitu sampai di rumah sakit, aku langsung mengurus semuanya di kasir. Dava akhirnya dipindahkan ke ruang ICU. Hatiku hancur berkeping-keping melihat tubuh mungilnya dipenuhi kabel. Sebuah selang besar dimasukkan ke dalam mulutnya, terhubung ke mesin ventilator yang berbunyi ritmis, memaksakan udara masuk ke paru-parunya. Kulitnya pucat pasi, matanya tertutup rapat. Aku hanya diizinkan melihatnya dari balik kaca ruangan. Ibu Nabila. Seorang perawat menghampiriku di depan ruang ICU. Kondisi Dava sangat kritis. Ada satu obat khusus untuk menstabilkan tekanan darahnya yang stoknya sedang kosong di apotek rumah sakit kami malam ini. Obat ini harus masuk secepatnya. Ibu bisa tolong belikan di apotek besar 24 jam di seberang jalan rumah sakit? Ini resepnya. Bisa, Sus. Saya pergi sekarang. Aku langsung menyambar resep itu dan setengah berlari keluar dari gedung rumah sakit. Jalanan di depan rumah sakit cukup ramai. Di seberang jalan, berdampingan dengan apotek 24 jam yang ditunjuk perawat, terdapat sebuah deretan restoran dan kafe eksklusif yang buka hingga larut malam.
Setelah menebus obat di apotek, yang menghabiskan sisa uang di dompetku, aku berjalan gontai keluar. Aku berniat langsung menyeberang kembali ke rumah sakit. Namun, saat melewati area parkir VIP restoran eksklusif di sebelah apotek, langkahku terhenti mendadak. Mataku terpaku pada sebuah pemandangan yang membuat darah di sekujur tubuhku mendidih. Di sana, di bawah terang lampu jalan, berdiri suamiku, Mas Dodi. Laki-laki yang beberapa jam lalu membentakku di telepon, mengatakan dia sedang meeting penting di luar kota. Dia tidak memakai kemeja kerja. Dia mengenakan kaos polo mahal berwarna navy dan celana jeans, terlihat sangat santai dan bahagia. Dan dia tidak sendirian. Di sebelahnya, berdiri seorang wanita muda yang sangat cantik. Rambutnya panjang bergelombang, mengenakan gaun malam elegan berwarna merah marun yang pas di badan, memperlihatkan lekuk tubuhnya. Wanita itu tertawa manja, menyandarkan kepalanya di bahu Mas Dodi, sementara tangan suamiku melingkar posesif di pinggang wanita itu. Duniaku berhenti berputar. Udara di sekitarku seolah tersedot habis. Jadi ini meeting penting di luar kota itu? Jadi ini alasan dia tidak peduli saat ku bilang anaknya sedang meregang nyawa? Aku mematung di trotoar. Mataku mengikuti arah pandangan mereka. Mereka sedang menatap sebuah mobil SUV keluaran terbaru berwarna putih mengilap yang terparkir tepat di depan mereka. Mobil yang masih mulus, plat nomornya masih putih berhuruf merah. Pembayaran lunas dealer mobil. Tulisan di mutasi rekening itu kembali terngiang di kepalaku bagai kaset rusak. Tabungan kami. Uang yang seharusnya digunakan untuk membiayai pengobatan Dava, uang yang kukumpulkan dari sisa uang belanja bertahun-tahun, dipakai untuk membelikan mobil baru untuk wanita simpanannya. Rasa sedihku menguap tak berbekas, digantikan oleh amarah yang meledak-ledak. Tanpa memedulikan penampilanku yang kacau balau, jilbab miring, mata bengkak, dan wajah pucat, aku melangkah lebar menghampiri mereka. Kantong plastik berisi obat penyelamat nyawa Dava ku genggam erat, hingga buku-buku jariku memutih. Jadi ini yang namanya meeting di luar kota, Mas? Suaraku tidak keras, tapi cukup tajam untuk menghentikan tawa mereka seketika. Mas Dodi menoleh. Wajah cerianya berubah drastis menjadi pias. Matanya membulat sempurna melihatku berdiri hanya 2 meter darinya. Wanita di sebelahnya, yang kudengar bernama Cynthia dari obrolan mereka sesaat tadi, menatapku dari atas ke bawah dengan tatapan meremehkan. Nabila? Ngapain kamu di sini? Mas Dodi tergagap, refleks melepaskan tangannya dari pinggang Cynthia. Tapi hanya sesaat, karena detik berikutnya wajahnya kembali mengeras, mencoba menutupi kepanikannya dengan kemarahan. Kamu nguntitin aku ya? Berani-beraninya kamu buntutin suami. Nguntitin kamu? Aku tertawa sumbang, air mataku menetes penuh kepahitan. Aku menunjuk gedung rumah sakit tinggi yang berdiri tegak tepat di seberang jalan. Kamu lihat gedung itu, Mas? Dava, anakmu, darah dagingmu sendiri, sekarang terbaring koma di dalam ruang ICU di lantai 3 gedung itu. Paru-parunya dipasangi mesin biar dia bisa napas. Dan kamu di sini, peluk-pelukan sama perempuan gatel ini sambil pamer mobil baru pakai uang tabungan anak kita. Cynthia melotot tak terima. Heh, Mbak, jaga ya mulutnya. Siapa yang Mbak panggil perempuan gatal? Mas Dodi sendiri yang beliin mobil ini buat aku, sebagai hadiah anniversary hubungan kita. Kalau Mbak nggak bisa nyenengin suami, jangan salahin perempuan lain dong. Anniversary? Mereka sudah berhubungan selama bertahun-tahun? Aku menatap Mas Dodi tak percaya. Lelaki yang kucintai, yang kuabdi selama 7 tahun pernikahan kami, ternyata tak lebih dari seorang monster yang pandai bersandiwara. Mas. Suaraku bergetar, pertahananku runtuh. Aku mengabaikan perempuan murahan itu dan menatap langsung ke mata suamiku. Tolong, Mas. Kalau kamu udah nggak cinta sama aku, kalau kamu mau nikahin perempuan ini, ceraikan aku. Silakan ambil mobil ini. Tapi tolong selamatkan nyawa anakmu. Tarik kembali uang mobil ini, jual lagi, atau lakukan apa saja. Biaya ICU Dava sangat mahal. Obat-obatannya mahal. Dava kritis, Mas. Dia bisa pergi kapan saja. Aku memohon, merendahkan harga diriku hingga ke titik nadir demi Dava. Tapi apa reaksi Mas Dodi?
Dia mendecih kasar. Dia melangkah maju, bukan untuk memelukku atau bertanya tentang anaknya, melainkan menuding tepat di depan wajahku. Kamu pikir aku bodoh, Nabila? Kamu sengaja kan nyusul aku ke sini, bikin drama nangis-nangis bawa nama Dava sakit kritis, cuma buat gagalin acaraku sama Cynthia? Kamu pasti buka-buka iPadku kan di rumah? Bentaknya dengan urat leher menonjol. Suaranya menggema di area parkir. Mas, anakmu koma di seberang jalan sana. Demi Allah, aku nggak bohong, jeritku histeris. Aku menarik kerah bajunya, memohon agar dia sadar. Mas Dodi menghempaskan tanganku dengan kasar hingga aku terhuyung ke belakang dan nyaris terjatuh jika tidak berpegangan pada tiang lampu. Alah, paling cuma demam biasa yang didramatisir. Udah sering kan kamu kayak gini? Dava batuk dikit, panik. Dava pilek dikit, heboh. Kamu cuma nggak mau lihat aku bahagia? Bel, kamu itu istri yang bisanya cuma ngerongrong. Mas Dodi merapikan kerah bajunya yang kusut. Urus anakmu sendiri. Kalau emang dia sakit, pakai uangmu. Jangan ganggu tabunganku. Uang itu hasil kerja kerasku, aku buat dipakai nyenengin Cynthia. Ayo, sayang, kita pergi dari sini. Malas aku ngurusin orang gila. Mas Dodi membukakan pintu mobil untuk Cynthia. Perempuan itu masuk sambil tersenyum penuh kemenangan ke arahku. Mas Dodi kemudian berjalan ke kursi kemudi. Sebelum menutup pintu, dia menatapku dengan tatapan paling dingin yang pernah kulihat seumur hidupku. Jangan hubungi aku sampai meetingku selesai, ucapnya kejam, lalu membanting pintu mobil. Mesin menderu. Mobil SUV putih itu melaju kencang meninggalkan area parkir, meninggalkan aku yang berdiri mematung di bawah lampu jalan, menggenggam kantong kresek berisi obat Dava. Malam itu, di antara bisingnya kendaraan di jalanan ibu kota, hatiku mati. Laki-laki bernama Dodi sudah mati di mataku. Mulai detik ini, aku akan berjuang sendiri melawan badai. Aku akan menyelamatkan nyawa anakku, walau harus menukar nyawaku sendiri. Dan aku bersumpah, Dodi akan membayar mahal untuk setiap tetes air mata dan darah yang keluar dari tubuh kecil anakku. Aku berlari menyeberangi jalan raya yang sepi dengan napas memburu. Kantong plastik berisi obat penstabil tekanan darah itu kugenggam erat seolah itu adalah nyawaku sendiri. Pikiranku kosong. Bayangan Mas Dodi yang merangkul perempuan lain, dan mobil putih mengilap hasil menguras tabungan anak kami, terus berputar-putar di kepalaku bagai kaset rusak. Tapi aku harus menekan semua rasa sakit itu dalam-dalam. Dava lebih penting. Tangisanku tak akan bisa membayar biaya rumah sakit. Begitu sampai di depan ruang ICU, aku langsung menyerahkan obat itu kepada perawat jaga. Tolong, Sus. Masukkan obat ini secepatnya. Tolong selamatkan anak saya, ujarku dengan suara serak, nyaris habis. Perawat itu mengangguk cepat dan bergegas masuk. Aku merosot di kursi tunggu yang dingin. Sendirian. Di saat seperti ini, di mana seorang ibu seharusnya bersandar pada bahu suaminya untuk menguatkan diri, aku justru baru saja dibuang di tempat parkir demi seorang wanita simpanan. Malam berganti pagi. Cahaya matahari mulai mengintip dari balik jendela kaca rumah sakit. Dokter keluar dan memberitahu bahwa obat semalam berhasil mencegah tekanan darah Dava turun lebih jauh. Namun kondisinya masih sangat kritis dan butuh perawatan intensif setidaknya untuk seminggu ke depan. Biaya argo ICU, ventilator, dan obat-obatan terus berjalan setiap detiknya. Uang 25 juta dari Mas Rizal sudah menipis hanya untuk deposit awal dan tindakan darurat semalam. Aku tidak bisa terus-terusan membebani kakakku, dia juga punya istri dan anak yang harus dihidupi. Aku harus mencari jalan keluar sendiri. Pagi itu, aku meminta izin pada suster untuk pulang sebentar. Sesampainya di rumah, aku tidak menangis lagi. Air mataku rasanya sudah mengering. Aku langsung menuju kamar, membuka lemari pakaian, dan mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil dari laci terdalam. Itu kotak perhiasanku. Isinya tidak seberapa. Ada kalung emas pemberian almarhum bapakku saat aku lulus kuliah, sepasang anting yang kubeli dari gaji pertamaku dulu sebelum aku resign untuk mengurus Dava, dan cincin kawin serta gelang emas mahar pernikahanku dengan Mas Dodi. Aku menatap gelang mahar itu. Dulu, saat memakaikannya di pergelangan tanganku, Mas Dodi berjanji di depan penghulu dan keluargaku bahwa dia akan menjagaku, memuliakanku, dan tak akan membiarkan aku kekurangan.
Janji manis yang kini terasa seperti racun berbisa. Tanpa ragu, kutarik cincin kawin dari jari manisku dan kumasukkan ke dalam dompet bersama perhiasan lainnya. Harga diriku sebagai seorang istri mungkin sudah diinjak-injak, tapi instingku sebagai seorang ibu tidak akan pernah bisa dipatahkan. Selain emas, aku juga mengambil 3 buah tas bermerek yang dulu kubeli dari tabungan pribadiku sebelum menikah. Aku memasukkan semuanya ke dalam kantong belanja. Di sebuah toko emas di pasar sentral, aku duduk berhadapan dengan petugas penaksir harga. Pria tua berkacamata itu menimbang perhiasanku satu persatu. "Ini emas tua, Bu. Tapi surat-suratnya lengkap kan?" tanyanya. "Lengkap, Pak. Tolong harga yang pantas ya, Pak. Saya butuh uangnya hari ini juga untuk bayar ruang icu anak saya," kataku, mencoba menjaga nada suaraku agar tidak bergetar. Aku merapikan ujung jilbabku yang terasa berantakan, mencoba mempertahankan sisa-sisa wibawaku. Setelah tawar-menawar yang alot dan melepaskan tas-tas kesayanganku ke toko barang bekas langganan teman lamaku, aku berhasil mengumpulkan uang sekitar 40 juta rupiah. Uang ini mungkin hanya cukup untuk bertahan 3 atau 4 hari ke depan di ICU. Tapi setidaknya, untuk saat ini, mesin penopang kehidupan Daffa tidak akan dimatikan. Aku akan berjuang sendiri, walau harus menjual isi rumah sekalipun. Sebelum kembali ke rumah sakit, kakiku melangkah menuju sebuah rumah sederhana di pinggiran kota. Rumah berpagar hijau kusam itu adalah rumah mertuaku, Bu Nani. Satu-satunya alasan mengapa aku bisa bertahan selama 7 tahun dengan sikap egois Mas Dodi, adalah karena kebaikan hati wanita tua ini. Bu Nani sudah menganggapku seperti anak kandungnya sendiri. Saat aku mengetuk pintu, Bu Nani keluar dengan wajah sumringah yang seketika berubah pucat melihat penampilanku yang acak-acakan. Mataku bengkak hitam, wajahku kuyu tak bercahaya. "Ya Allah, Nabila, kamu kenapa? Enduk, kok pucat begini? Daffa mana?" Bu Nani langsung menarik tanganku masuk ke ruang tamu. Mendengar nama Daffa disebut, pertahananku yang sedari tadi kubangun susah payah akhirnya runtuh. Aku memeluk lutut Bu Nani dan menangis sejadi-jadinya di lantai ruang tamunya. "Ibu, Daffa, Bu." Daffa masuk ICU. Isaku, suaraku nyaris tak terdengar karena tertutup tangisan. Bu Nani tersentak. Beliau ikut terduduk di lantai, memeluk kepalaku. "Astagfirullah. Kenapa bisa? Enduk? Sakit apa cucuku? Terus Dodi mana? Kenapa kamu sendirian ke sini?" Aku menarik napas panjang, mencoba meraup oksigen sebanyak-banyaknya ke dalam paru-paruku yang terasa sesak. Dengan terbata-bata, aku menceritakan semuanya. Mulai dari Daffa yang kejang, vonis demam berdarah yang menyebabkan syok, hingga tagihan rumah sakit yang mencekik. Namun, bagian terberatnya baru akan kusampaikan. Aku mengeluarkan ponselku, membuka aplikasi mobile banking yang sempat kusimpan buktinya, tangkapan layar dari iPad Mas Dodi, dan menceritakan kejadian di area parkir restoran semalam. "Mas Dodi bohong, Bu. Dia nggak lagi meeting di luar kota. Uang tabungan kami ratusan juta dikuras habis buat beli mobil tunai. Untuk perempuan lain, Bu. Perempuan simpanannya. Namanya Cynthia," jelasku dengan bibir bergetar. Aku ngemis-ngemis minta uang buat nebus obat Daffa semalam, tapi Mas Dodi malah bentak aku di depan perempuan itu. Dia bilang aku cuma drama, dia biarin aku sendirian bayar rumah sakit Daffa. Wajah Bu Nani memerah padam. Tangan keriputnya gemetar hebat memegang ponselku, menatap foto tangkapan layar mutasi rekening tersebut. Air mata mulai menetes dari sudut mata rentanya. Bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kemarahan dan kekecewaan yang teramat dalam terhadap darah dagingnya sendiri. "Anak kurang ajar," desis Bu Nani, suaranya bergetar menahan amarah yang meledak. "Ibu yang ngandung dia, ibu yang besarin dia susah payah pakai uang halal, bisa-bisanya dia jadi laki-laki bejat kayak gitu. Istri lagi susah, anak kandung lagi nyabung nyawa, dia malah foya-foya sama perempuan gatal." Bu Nani bangkit berdiri. Beliau masuk ke kamarnya dan keluar membawa sebuah buku tabungan usang dan sebuah amplop coklat tebal. Beliau meletakkan benda itu di tanganku. "Nabila, dengerin ibu," kata Bu Nani tegas, menatap mataku lekat-lekat. "Ini ada uang pensiunan almarhum bapaknya Dodi, dan sedikit tabungan haji ibu. Nggak banyak, cuma sekitar 30 juta. Kamu bawa semuanya buat Daffa.
Jangan pernah kamu ngemis lagi sama laki-laki brengsek itu. Tapi Bu, ini tabungan haji Ibu. Aku menolak halus, merasa tak pantas mengambil uang yang dikumpulkan mertuaku bertahun-tahun. Ibu batal haji nggak apa-apa, asal cucu Ibu selamat, potong Bu Nani cepat. Kamu balik ke rumah sakit sekarang. Jaga Daffa. Biar urusan Dodi, Ibu yang turun tangan. Ibu yang bakal seret dia pulang dan bikin dia sujud minta maaf sama kamu. Perempuan gak tahu malu itu juga harus dikasih pelajaran. Aku mencium tangan Bu Nani sambil menangis penuh syukur. Di tengah badai pengkhianatan suamiku, Tuhan masih menyisakan malaikat pelindung berwujud mertuaku. Sudut pandang Dodi. Aku merebahkan tubuhku di atas kasur empuk berukuran king size. Wangi aromaterapi lavender dan pendingin ruangan yang sejuk membuatku merasa seperti raja. Di luar jendela kamar apartemen mewah ini, gemerlap lampu kota Jakarta terlihat begitu indah. Cynthia keluar dari kamar mandi, mengenakan piyama sutra tipis, rambutnya yang basah menebarkan aroma sampo mahal yang kusuka. Dia duduk di tepi ranjang, menyodorkan segelas wine kepadaku. Masih kepikiran kejadian semalam, Mas? Tanyanya lembut, membelai dadaku. Aku mendengus kasar, menerima gelas itu dan menyesap isinya. Gimana nggak kepikiran? Nabila itu emang keterlaluan. Bisa-bisanya dia bikin drama nyusul aku ke tempat parkir segala. Malu-maluin banget. Mana dandanannya semrawut, teriak-teriak bawa nama anak. Bikin mood hancur aja. Iya tuh, Mas. Aku sampai kaget. Timpal Cynthia, bibirnya mengerucut manja. Lagian, masa iya Daffa sakit parah sampai koma? Kalau emang kritis, harusnya dia kan jaga di rumah sakit, bukan kelayapan nyariin kamu. Itu MAH akal-akalan dia aja kali Mas. Biar kamu gak bisa senang-senang sama aku. Dia pasti udah curiga kamu beliin aku mobil baru. Aku mengangguk setuju. Perkataan Cynthia sangat masuk akal. Nabila itu tipe perempuan yang overthinking. Daffa paling cuma demam biasa, dan Nabila sengaja melebih-lebihkannya supaya aku merasa bersalah dan pulang. Dia selalu begitu. Selalu menggunakan anak sebagai senjata untuk mengikatku. Kamu tenang aja, sayang, ujarku sambil tersenyum, menarik pinggang Cynthia mendekat. Aku udah blokir nomor dia. Males aku denger rengekannya. Biarin aja dia ngurus rumah tangganya sendiri. Duit belanjanya kan udah aku kasih bulan ini. Dia nggak berhak ganggu-gugat uang proyekku. Benar itu uang proyek, Mas? Bukan tabungan kalian kan? Cynthia memastikan, matanya menatapku penuh selidik. Aku tertawa renyah. Ya uangkulah. Aku yang kerja keras banting tulang dari pagi sampai malam. Nabila kan cuma di rumah, ngurus anak doang, gak ngerti susahnya nyari duit. Lagian, aku rela ngeluarin ratusan juta buat kamu, karena cuma kamu yang bisa ngertiin capeknya aku, Sin. Nabila itu isinya cuma nuntut, nuntut, dan nuntut. Cynthia tersenyum lebar, memeluk leherku erat. Makasih ya, Mas. Kamu emang laki-laki paling hebat. Besok kita jalan-jalan pakai mobil baru ya? Jalan-jalan ke puncak atau sewa villa di sana buat weekend? Biar kamu refreshing dari istri kamu yang toksik itu. Ide bagus, sahutku puas. Aku merasa di atas angin. Keputusanku meninggalkan Nabila di tempat parkir semalam adalah langkah yang tepat. Aku pantas bahagia. Aku pantas mendapatkan perempuan muda, cantik, dan penurut seperti Cynthia. Urusan Daffa, nanti saja kalau aku sudah pulang baru aku tengok. Toh, anak kecil sakit itu wajar. Nabila hanya membesar-besarkan masalah seperti biasa. Aku mematikan ponselku sepenuhnya, melemparkannya ke atas nakas. Aku tak ingin ada satupun panggilan dari Nabila atau keluarganya yang mengganggu liburanku akhir pekan ini. Sudut pandang Nabila. Sudah hari kelima aku hidup di lorong rumah sakit. Tidur beralaskan tikar tipis di ruang tunggu ICU, mandi menumpang di toilet umum rumah sakit, dan makan sekadarnya dari nasi bungkus yang dibawakan Mas Rizal tiap kali dia berkunjung sehabis pulang kerja. Sore itu, Mas Rizal datang membawakan sekotak donat dan sebotol teh manis hangat. Wajahnya terlihat lelah, tapi dia selalu memaksakan senyum di depanku. Makan dulu, BIL. Kamu makin kurus aja, ucap Mas Rizal sambil menyodorkan makanan itu kepadaku. Aku menerimanya dengan senyum tipis. Makasih ya, Mas.
Maaf Nabila terus-terusan ngerepotin Mas Rizal. Ngomong apa sih kamu ini? Daffa itu keponakanku. Kamu adik kandungku satu-satunya. Mas nggak akan biarin kalian sendirian, balas Mas Rizal tegas. Ia melirik ke arah pintu kaca Icu yang tertutup rapat. Bajingan itu, Dodi, masih belum bisa dihubungi? Aku menggeleng pelan. Nomorku diblokir. Mas. Pesan WhatsApp nggak masuk. Telepon dialihkan. Dia benar-benar menghilang telan bumi. Mertuaku, Bu Nani, juga bilang Dodi nggak bisa dihubungi. Rahang Mas Rizal mengeras. Tangannya mengepal kuat hingga buku jarinya memutih. Biarin aja. Kalau sampai ketemu, Mas sendiri yang bakal patahin lehernya. Laki-laki pengecut. Beraninya ninggalin anak istri yang lagi sekarat demi pelacur. Udah, Mas. Nggak usah bahas dia, potongku cepat. Membicarakan Mas Dodi hanya akan menguras sisa tenagaku yang sudah sangat menipis. Aku cuma mau fokus ke Daffa sekarang. Tepat saat itu, pintu Icu terbuka. Dokter jaga sore keluar dan memanggil namaku. Jantungku seketika berdebar kencang. Berita dari balik pintu itu selalu menjadi undian antara hidup dan mati. Keluarga Ananda Daffa? Saya ibunya, Dok. Ada apa? Tanyaku panik, bergegas berdiri disusul Mas Rizal. Dokter itu tersenyum simpul. Sebuah pemandangan langka sejak 5 hari yang lalu. Alhamdulillah, Bu Nabila, ada perkembangan yang sangat baik sore ini. Masa kritis utama akibat shock dengue sudah lewat. Trombosit Daffa mulai naik perlahan, dan organ-organ vitalnya menunjukkan respons positif terhadap pengobatan. Aku menutup mulutku dengan kedua tangan. Kakiku lemas karena lega. Air mata kebahagiaan akhirnya tumpah membasahi wajahku. Dia, anak saya bisa selamat. Dok, kami masih harus memantaunya ketat, tapi kondisinya sudah jauh lebih stabil, jelas dokter. Karena respons pernapasannya membaik, kami berencana untuk mulai mengurangi bantuan mesin ventilator secara bertahap besok pagi. Kalau dia bisa bernapas mandiri dengan baik, selangnya bisa kita cabut. Ibu boleh masuk ke dalam sekarang, jam besuk sudah dibuka. Daffa memang masih dibius agar tidak banyak bergerak, tapi dia bisa mendengar suara ibu. Tanpa menunggu perintah 2 kali, aku mencuci tangan, memakai baju steril, dan masuk ke dalam ruangan dingin itu. Bau obat-obatan tak lagi terasa semenyengat hari pertama. Aku duduk di kursi kecil samping ranjang besi Daffa. Kuusap pelan keningnya yang masih terasa hangat, merapikan rambut tipisnya. Meski matanya terpejam dan mulutnya masih terganjal pipa penyangga napas, rona wajahnya tak lagi sepucat mayat. Ada semburat kehidupan di sana. Sayang ini Bunda. Nak, bisikku lembut, air mataku menetes mengenai punggung tangannya yang penuh bekas tusukan jarum infus. Kutarik ujung jilbabku untuk menghapus air mata di pipiku. Daffa anak hebat. Anak jagoan Bunda. Daffa harus kuat ya, sayang. Ayo bangun, Nak. Bunda kangen senyum Daffa. Bunda kangen dengar suara Daffa manggil Bunda. Bunda janji, kalau Daffa sembuh, Bunda akan bahagiakan Daffa. Kita akan hidup berdua aja, dengan bahagia. Bunda nggak butuh siapa-siapa lagi, Bunda cuma butuh Daffa. Aku terus membisikkan kata-kata penyemangat, membacakan selawat, dan menceritakan dongeng kancil kesukaannya. Entah halusinasiku atau bukan, aku melihat jari kelingking kanan Daffa bergerak pelan merespons suaraku. Titik terang itu akhirnya muncul, menyinari kegelapan yang nyaris menelanku bulat-bulat. Sementara aku berjuang di ruang Icu, di tempat lain, Bu Nani menjalankan rencananya sendiri. Sejak kunjungan Nabila 2 hari yang lalu, Bu Nani tidak bisa tidur nyenyak. Rasa malu, marah, dan bersalah bercampur aduk menjadi satu. Ia merasa gagal mendidik anak laki-lakinya menjadi pria yang bertanggung jawab. Ia tidak bisa diam saja membiarkan menantu yang sebaik Nabila menderita, sementara putranya bersenang-senang di atas penderitaan keluarganya sendiri. Bu Nani bukan tipe orang tua yang gaptek, gagap teknologi. Di usianya yang menginjak 60 tahun, beliau masih cukup gesit mencari informasi. Beliau mengingat-ingat kembali percakapan dengan Dodi beberapa bulan lalu. Dodi pernah kelepasan menyebut sebuah nama apartemen mewah di kawasan Jakarta Selatan, saat sedang menelepon seseorang dengan sembunyi-sembunyi di teras rumah. Dengan modal ingatan itu,
dan bantuan seorang keponakan jauh yang bekerja sebagai kurir ekspedisi di area tersebut, Bu Nani berhasil melacak keberadaan mobil SUV putih baru dengan plat nomor berhuruf merah yang spesifikasinya sama persis dengan yang diceritakan Nabila. Mobil itu sering terparkir di basement apartemen Grand Lotus. Pagi itu, Bu Nani mengemas sebuah tas jinjing kecil berisi pakaian ganti dan dompetnya. Beliau mengenakan kebaya katun sederhana dan kerudung segi 4. Wajah keriputnya terlihat keras dan tegas. Tidak ada keraguan di matanya. "Kamu pikir kamu bisa lari dari dosamu, Dodi?" gumam Bu Nani pada dirinya sendiri di depan cermin kamarnya. "Ibu yang bawa kamu ke dunia ini, ibu juga yang berhak nyeret kamu pulang kalau kamu salah jalan." Bu Nani mengunci pintu rumahnya rapat-rapat, lalu memesan taksi online menuju apartemen Grand Lotus. Jantungnya berdebar kencang sepanjang perjalanan. Ada rasa sesak di dadanya. Penyakit jantung bawaannya belakangan ini sering kumat jika ia terlalu stres. Namun beliau mengabaikan rasa sakit itu. Misi utamanya hari ini adalah membawa Dodi kembali ke rumah sakit. Memaksa anak itu melihat langsung kondisi darah dagingnya, lalu menyuruhnya berlutut meminta maaf pada Nabila. Beliau tidak peduli jika harus membuat keributan di apartemen mewah itu. Beliau tidak peduli jika harus mempermalukan putranya di depan umum. Seorang ibu akan melakukan apa saja untuk meluruskan jalan anaknya yang bengkok, meski harus menghancurkan kebahagiaan semu yang tengah dibangun anaknya tersebut. Taksi berhenti di depan lobi utama apartemen yang megah, dengan tiang-tiang marmer dan penjaga pintu yang berseragam rapi. Bu Nani turun, membetulkan letak kerudungnya, dan melangkah masuk ke dalam lobi dengan langkah mantap. Ia akan duduk di sofa tunggu itu, mencegat siapapun yang turun dari lift, sampai ia menemukan wajah anak durhakanya. Badai yang sebenarnya baru saja akan dimulai. Lobi apartemen Grand Lotus yang itu terasa begitu dingin. Mesin pendingin ruangan berhembus kuat, menerpa wajah keriput Bu Nani yang sudah duduk mematung di sofa tunggu selama lebih dari 3 jam. Wanita parubaya itu mengenakan kebaya katun sederhana bermotif bunga kecil dan kerudung segi 4 yang ujungnya disematkan peniti. Penampilannya sangat kontras dengan hilir mudik penghuni apartemen yang berpakaian modis dan bermerek. Beberapa kali petugas keamanan menatapnya penuh curiga, namun Bu Nani bergeming. Matanya tajam mengawasi deretan pintu lift yang berlapis krom mengilap. Jantungnya berdebar tak beraturan, sesekali dadanya terasa nyeri, tapi ia menahannya dengan meremas tali tas jinjingnya erat-erat. Tepat pukul 1 siang, denting halus terdengar dari lift nomor 3. Pintu terbuka. Napas Bu Nani tercekat. Darahnya mendidih seketika. Dari dalam lift, melangkah keluar seorang laki-laki yang sangat ia kenal. Laki-laki yang ia lahirkan, ia susui, dan ia besarkan dengan tetesan keringat mendiang suaminya. Dodi. Putranya itu tampak sangat segar, mengenakan kemeja pantai bermotif daun, celana selutut, dan kacamata hitam yang disematkan di kerah bajunya. Tangannya sibuk menarik sebuah koper kabin berwarna perak. Namun, bukan koper itu yang membuat pandangan Bu Nani mengabur karena marah. Melainkan perempuan yang bergelayut manja di lengan kiri Dodi. Perempuan muda dengan riasan tebal, mengenakan gaun mini tanpa lengan dan topi lebar, tertawa lepas menanggapi entah lelucon apa yang baru saja dilontarkan Dodi. Mereka melangkah santai menuju pintu keluar, bersiap untuk liburan akhir pekan, benar-benar buta terhadap penderitaan yang sedang terjadi di rumah sakit. Dengan sisa tenaga yang dipicu oleh amarah luar biasa, Bu Nani bangkit dari sofa. Langkah kakinya yang biasanya ringkih kini bergerak cepat membelah lobi. Tepat saat Dodi hendak menyerahkan karcis parkir kepada petugas valet, Bu Nani mencegatnya. "Dodi." Suara Bu Nani menggema keras, memecah keheningan lobi apartemen yang eksklusif itu. Beberapa orang yang sedang duduk di kafe lobi serempak menoleh. Dodi terlonjak kaget. Kacamata hitamnya nyaris terjatuh. Wajahnya yang semula penuh tawa seketika berubah pucat pasi, seputih kertas. Ibu? Ibu ngapain di sini?" Tanpa membuang waktu sedetik pun, plak, sebuah tamparan keras mendarat telak di pipi kanan Dodi. Bunyinya begitu nyaring hingga Cynthia menjerit tertahan dan mundur selangkah. "Ibu ngapain di sini? Kamu tanya?" Suara Bu Nani bergetar hebat, telunjuknya menuding tepat di depan hidung putranya. "Ibu nyari anak durhaka yang hilang akal sehatnya. Anak harimau saja tidak akan membiarkan anaknya mati. Tapi kamu? Darah dagingmu sendiri, anakmu Dava,
sedang koma meregang nyawa di ruang ICU dengan dada dipenuhi kabel. Dan kamu malah asyik peluk-pelukan sama perempuan gatal ini sambil bawa koper mau liburan? Dodi memegang pipinya yang memerah, matanya membelalak panik melihat beberapa pasang mata menatapnya terang-terangan. Bu, jangan bikin malu di sini. Ini apartemen mahal, Bu. Kita bicarakan di luar. Dodi mencoba menarik lengan ibunya, tapi Bu Nani menghempaskannya dengan kasar. Malu? Kamu masih punya urat malu, Dodi? Uang tabungan cucuku, uang yang dikumpulkan istrimu susah payah buat jaga-jaga, kamu rampok buat belikan mobil perempuan tidak tahu diri ini. Bu Nani kini beralih menatap Cynthia dengan tatapan membunuh. Dan kamu, perempuan muda tidak punya harga diri. Apa kamu tidak laku sampai harus merebut suami orang dan memakan uang darah anak kecil yang sedang sekarat? Di mana nuranimu sebagai perempuan? Cynthia melotot tak terima. Wajah cantiknya memerah karena marah dan malu. Heh, ibu tua. Jaga ya mulutnya. Anak ibu sendiri yang gila-gilaan ngejar saya. Dia yang ngasih saya mobil. Jangan asal fitnah bilang saya makan uang darah. Cynthia lalu menarik lengan Dodi, merengek dengan nada manja yang dibuat-buat. Mas, lihat tuh ibumu. Masa aku dihina-hina di depan umum gini sih? Aku malu, Mas. Kalau kamu nggak bisa tegas sama keluargamu yang toksik ini, mending kita batalin aja liburannya. Mendengar ancaman Cynthia, kepanikan Dodi berubah menjadi kemarahan yang membutakan mata hatinya. Rasa gengsinya sebagai laki-laki mapan di depan kekasih mudanya dan orang-orang di lobi apartemen meruntuhkan sisa-sisa kewarasannya. Alih-alih merasa bersalah mendengar anaknya koma, ia justru merasa diinjak-injak oleh ibunya sendiri. Cukup, Bu. Bentak Dodi dengan suara menggelegar. Urat lehernya menonjol keluar. Ibu jangan gampang dicuci otaknya sama perempuan licik macam Nabila. Daffa itu cuma sakit demam biasa. Nabila aja yang sengaja melebih-lebihkan bawa-bawa icu segala macam buat caper sama ibu, biar ibu mau datang kemari ngacauin hidupku. Bu Nani mematung. Dadanya naik turun dengan cepat. Rasa sakit yang teramat sangat menusuk jantungnya, bukan sakit secara kiasan, tapi nyeri fisik yang mulai menjalar dari dada kiri hingga ke punggungnya. Namun, rasa tak percaya mendengar ucapan putranya jauh lebih menyakitkan. Astagfirullah, Dodi, nyebut kamu, Nak, nyebut. Nabila sudah jual semua perhiasan maharnya, jual tas-tasnya cuma buat bayar alat bantu napas anakmu. Dia tidur di lantai rumah sakit. Berani bersumpah demi Allah anakmu sehat? Bu Nani menangis histeris. Air mata membasahi kerudungnya. Ayo ikut ibu sekarang. Bawa perempuan ini sekalian. Kita ke rumah sakit, lihat sendiri anakmu dengan mata kepalamu. Dodi. Bu Nani maju, mencengkeram kerah kemeja Dodi dengan sisa tenaganya, berusaha menarik laki-laki bertubuh besar itu ke arah pintu keluar. Lepasin, Bu. Aku bilang lepasin. Dodi memberontak kasar. Kamu harus lihat anakmu, Dodi. Ayo pulang. Sadar, Nak, sadar. Kamu diguna-guna sama perempuan ini sampai buta sama keluarga sendiri. Jerit Bu Nani, semakin erat menarik kemeja putranya. Merasa sangat risih dan malu karena menjadi tontonan satpam dan penghuni lain, Dodi melakukan tindakan yang akan disesalinya sampai ke liang lahat. Dengan tenaga penuh, ia mendorong kedua pundak ibunya dengan sangat keras. Aku bilang aku nggak mau pulang. Jangan atur hidupku. Dorongan itu terlalu kuat untuk tubuh renta Bu Nani. Pegangannya pada kerah Dodi terlepas. Tubuhnya terhuyung hebat ke belakang. Kakinya tersandung ujung karpet lobi. Bruk. Bagian belakang kepala Bu Nani menghantam lantai marmer lobi dengan suara berdebum yang mengerikan. Wanita tua itu terkapar tak berdaya. Tubuhnya kejang sesaat, tangannya mencengkeram dada kirinya dengan kuat. Wajahnya berkerut menahan sakit yang luar biasa. Sementara napasnya tersengal-sengal, mencoba meraup udara yang seolah menolak masuk ke paru-parunya. Suasana lobi seketika hening mencekam. 3 orang petugas keamanan langsung berlari menghampiri Bu Nani. Dodi terdiam kaku. Ada kilatan rasa bersalah di matanya melihat ibunya tergeletak di lantai marmer yang dingin. Kakinya selangkah maju ingin menolong. Namun, tangan Cynthia menarik lengannya dengan kuat. Mas, ayo pergi. Malu dilihatin orang.
Nanti kita malah dituduh macam-macam. Ibumu paling cuma akting pingsan biar kamu batal pergi sama aku. Satpam juga udah ngurusin kok. Bisik Cynthia panik, menarik koper mereka. Dodi menatap ibunya yang sedang dikerubungi satpam. Pandangannya beradu dengan mata ibunya yang mulai meredup. Alih-alih mendekat, ego dan bisikan setan di telinganya menang telak. Biarin aja. Nabila pasti sengaja nyuruh ibu bikin drama di sini, desis Dodi dingin. Ia memalingkan wajahnya. Sampai kapanpun, aku nggak akan sudi pulang ke rumah Nabila lagi. Ayo, sayang, kita berangkat sekarang. Tanpa menoleh lagi, Dodi menggandeng tangan Cynthia, menyeret kopernya, dan melangkah keluar menuju pintu utama. Ia masuk ke dalam mobil SUV putih barunya, menyalakan mesin, dan melaju kencang meninggalkan pekarangan apartemen. Meninggalkan ibundanya sendiri yang sedang meregang nyawa di atas lantai marmer yang dingin. Lantai marmer itu terasa sangat dingin meresap ke dalam tulang Bunani. Namun di dalam dadanya, rasanya seperti ada bongkahan bara api yang sedang membakar jantungnya. Rasa nyeri itu begitu tajam, merambat cepat dari dada sebelah kiri, menjalar ke leher, rahang, hingga ke ujung lengan kirinya. Keringat dingin sebesar biji jagung membasahi dahi dan lehernya. Ibu, ibu, tolong panggilkan ambulans, cepat, teriak salah satu petugas keamanan yang menopang kepala Bunani ke atas pangkuannya. Tahan, Bu, tarik napas pelan-pelan. Ambulans segera datang. Kata petugas lainnya yang mencoba melonggarkan kancing atas kebaya Bunani agar beliau lebih mudah bernapas. Namun, udara rasanya tidak bisa masuk. Penglihatan Bunani mulai mengabur. Suara kepanikan orang-orang di sekitarnya terdengar semakin jauh, seperti dengungan lebah. Dalam pandangannya yang mulai menggelap, bukan rasa sakit yang paling mendominasi pikirannya, melainkan bayangan wajah Dodi yang memalingkan muka dan meninggalkannya begitu saja. Ya Allah, batin Bunani merintih. Anakku, darah dagingku membuangku. Air mata mengalir deras dari sudut mata Bunani, melewati pelipisnya dan jatuh ke lantai. Di sisa-sisa kesadarannya yang kian menipis, ingatannya melayang jauh ke masa lalu. Saat Dodi masih kecil, saat Dodi jatuh dari sepeda dan lututnya berdarah, Bunani yang menggendongnya berlari ke puskesmas. Saat Dodi sakit tifus, Bunani tidak tidur berhari-hari untuk mengompres dahinya. Ia telah memberikan seluruh hidupnya untuk membesarkan anak itu. Namun balasan yang ia terima di ujung usianya adalah sebuah dorongan kasar dan pengabaian. Lalu, wajah Nabila dan Daffa muncul di benaknya. Menantunya yang berhati emas, yang selalu memijat kakinya setiap kali Nabila berkunjung. Cucunya yang ceria, yang kini entah bagaimana nasibnya di ruang kaca sana. Nabila, maafkan ibu, enduk. Ibu gagal bawa suamimu pulang. Ibu gagal. Tolong jaga Daffa. Ya Allah, selamatkan cucuku. Pindahkan saja rasa sakit anak itu kepadaku, biarkan aku yang menanggung penyakitnya. Itu adalah doa terakhir yang terucap di dalam hati Bunani. Suara sirine ambulans terdengar meraung-raung memasuki pekarangan apartemen. Para petugas medis bergegas masuk membawa tandu darurat. Mereka memindahkan tubuh Bunani dengan cepat, memasang masker oksigen, dan melakukan kompresi dada di dalam ambulans yang melaju membelah kemacetan Jakarta. Namun, semuanya sudah terlambat. Benturan keras di kepala akibat dorongan Dodi, ditambah syok emosional yang memicu serangan jantung koroner masif, menghancurkan pertahanan tubuh rentanya. Di tengah hiruk-pikuk suara sirine dan guncangan ambulans, napas Bunani terhenti. Monitor EKG portabel di dalam ambulans itu tak lagi menampilkan grafik naik turun. Hanya sebuah garis lurus yang memancarkan bunyi panjang yang monoton. Malaikat maut telah menjemputnya dengan sunyi. Karma telah mengambil nyawa pertama dalam tragedi ini, bukan nyawa sang anak kecil di ruang ICU, melainkan nyawa wanita mulia yang melahirkan sumber dari segala malapetaka ini. Sudut pandang Nabila. Siang itu di rumah sakit, aku sedang menyuapkan sesendok teh hangat ke mulutku ketika suster Icu keluar dengan wajah berseri-seri. Ibu Nabila, kabar baik. Daffa merespons proses sapi ventilator dengan sangat luar biasa. Dia sudah bisa bernapas spontan. Sore ini kami akan mencabut selang pernapasannya secara penuh. Kalau kondisinya stabil sampai besok pagi, Daffa sudah boleh pindah ke ruang perawatan biasa. Mendengar itu, aku sujud syukur di lantai ruang tunggu. Air mataku tumpah.
namun kali ini adalah air mata kelegaan yang luar biasa. Allah mengabulkan doaku. Perjuanganku menjual semua harta bendaku tidak sia-sia. Anakku kembali padaku. Aku segera merapikan ujung jilbabku dan mengabari Mas Rizal melalui pesan WhatsApp. Aku ingin menelepon Bu Nani untuk membagikan kabar gembira ini. Beliau pasti akan sangat bahagia mendengarnya. Namun, sebelum jemariku menekan nomor telepon Bu Nani, ponselku lebih dulu bergetar hebat. Ada panggilan masuk dari nomor yang tidak kukenal. Halo, benar ini dengan Ibu Nabila? Suara seorang pria di seberang sana terdengar formal namun terburu-buru. Iya, benar. Saya sendiri. Ini dari mana, ya? Tanyaku. Perasaanku mendadak tidak enak. Entah mengapa, bulu kuduku meremang. Kami dari instalasi gawat darurat Rumah Sakit Pusat Fatmawati, Bu. Kami mendapati nomor Ibu di kartu kontak darurat di dalam dompet seorang pasien bernama Ibu Nani Sumarni. Apakah Ibu mengenalnya? Darahku berdesir. Fatmawati? Itu jaraknya sangat jauh dari rumah Bu Nani. Iya, itu mertua saya, Pak. Ibu kandung suami saya. Ada apa dengan beliau? Beliau sakit? Terdengar helaan napas berat dari seberang sana. Ibu Nabila, kami mohon Ibu tabah dan sabar mendengarkan kabar ini. Ibu Nani dilarikan ke IGD kami sekitar setengah jam yang lalu oleh petugas keamanan dari sebuah apartemen di kawasan Jakarta Selatan. Beliau mengalami serangan jantung masif disertai benturan benda tumpul di bagian belakang kepalanya akibat terjatuh. Bibirku bergetar. Tanganku yang memegang ponsel menjadi sedingin es. Terus, kondisi ibu saya sekarang bagaimana? Pak, beliau sudah sadar? Saya harus bayar deposit berapa? Lakukan yang terbaik. Pak, saya akan usahakan biayanya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, Bu Nabila. Suara petugas itu merendah. Tim medis kami sudah melakukan resusitasi jantung paru dan tindakan penyelamatan maksimal. Namun takdir berkata lain. Ibu Nani tidak tertolong. Beliau dinyatakan meninggal dunia 10 menit yang lalu on arrival. Kami mohon pihak keluarga segera datang ke kamar jenazah untuk mengurus administrasi dan pemulangan almarhumah. Ponselku terlepas dari genggaman, jatuh berderit di atas lantai keramik rumah sakit. Duniaku mendadak senyap. Pandanganku berkunang-kunang. Paru-paruku seolah lupa bagaimana caranya menarik oksigen. Aku mematung dengan mulut setengah terbuka, mencoba mencerna rentetan kalimat yang baru saja menghancurkan kewarasanku. Meninggal? Bu Nani meninggal? Wanita yang 3 hari lalu memelukku sambil menangis? Wanita yang menyerahkan seluruh tabungan hajinya demi nyawa cucunya? Wanita yang berjanji akan menjemput keadilan untukku? Suster Icu yang melihatku berdiri terhuyung langsung menghampiriku. Ibu Nabila? Ibu kenapa? Bu? Aku tidak bisa menjawab. Lututku kehilangan fungsinya dan aku merosot jatuh ke lantai. Tangisku meledak, memecah keheningan lorong Icu. Jeritanku begitu memilukan, mengundang simpati dari setiap orang yang berada di sana. Rasa sakit dikhianati oleh Mas Dodi, sama sekali tidak sebanding dengan rasa hancur kehilangan Bu Nani. Di dunia ini, setelah orang tuaku tiada, hanya Mas Rizal dan Bu Nani yang membelaku dengan tulus. Dan kini, satu malaikat pelindungku telah dipanggil pulang. Apa yang terjadi di apartemen itu? Kenapa Bu Nani bisa terjatuh dan kena serangan jantung di sana? Pikiranku langsung tertuju pada satu nama. Dodi. Bajingan itu pasti telah melakukan sesuatu yang keji pada ibunya sendiri. Sore itu juga, Mas Rizal bergegas datang ke rumah sakit menggantikanku menjaga Daffa di luar ruang Icu, sementara istrinya, Mbak Tari, menemaniku pergi ke RS Fatmawati untuk mengurus jenazah Bu Nani. Sepanjang perjalanan, air mataku tidak berhenti mengalir membasahi jilbabku yang sudah kusut masai. Setibanya di kamar jenazah, bau kapur barus dan formalin langsung menusuk hidung. Di atas sebuah brankar besi tahan karat, terbujur sesosok tubuh yang ditutupi kain hijau. Tanganku gemetar saat membuka bagian atas kain itu. Wajah Bu Nani terlihat sangat pucat dan dingin. Gurat kelelahan dan kesedihan tercetak jelas di wajah rentanya, bahkan dalam kematiannya. Aku mencium kening mertuaku yang dingin seperti es, menangis terseduh-seduh di atas dadanya yang tak lagi berdetak. Maafkan Nabila, Bu. Maafkan Nabila bawa masalah ini ke Ibu.
Kalau Nabila tahu ibu bakal pergi, Nabila nggak akan pernah ngadu soal Mas Dodi ke ibu. Rutuku menyalahkan diri sendiri. Mbak Tari memeluk bahuku erat, ikut risak bersamaku. Petugas polisi yang kebetulan berada di sana, memberikan barang-barang pribadi Bu Nani, dalam sebuah plastik klip transparan. Dompet, ponsel jadulnya, dan sebuah tas jinjing. Polisi juga menjelaskan secara singkat keterangan dari Satpam apartemen. Beliau diduga bertengkar hebat dengan seorang pria muda di lobi, didorong hingga jatuh terbentur lantai, dan kemudian ditinggalkan begitu saja oleh pria tersebut sebelum akhirnya terkena serangan jantung. Mendengar itu, kebencianku pada Mas Dodi berubah menjadi kemurkaan yang tak terlukiskan. Darah daging macam apa yang tega membunuh ibunya sendiri secara perlahan? Kita bawa jenazah ibu kemana? Bel, tanya Mbak Tari pelan sambil mengusap punggungku. Rumah ibu di pinggiran kota kan kosong, gak ada siapa-siapa yang bisa ngurus di sana. Saudara-saudara dari pihak bapaknya Dodi juga pada di luar pulau semua. Aku mengusap air mataku dengan kasar. Mataku menatap lurus ke depan dengan sorot tajam. Keputusanku sudah bulat. Kita bawa jenazah ibu ke rumahku. Mbak, rumahku dan Mas Dodi, jawabku dengan nada dingin yang menggetarkan. Ibu Nani akan disemayamkan di ruang tamuku. Mbak Tari tampak terkejut, namun ia mengangguk paham. Ia tahu aku sedang merencanakan sesuatu. Malam harinya, ambulans jenazah tiba di depan rumahku. Para tetangga yang sudah mendengar kabar duka dari grup WhatsApp RT, langsung berhamburan keluar. Mereka bergotong royong membantu menurunkan keranda. Kursi-kursi plastik disusun berjejer di teras dan halaman rumah. Tenda terpal biru mulai dipasang. Dan di ujung jalan gang masuk kompleks rumahku, berkibar sebuah bendera kuning yang diterpa angin malam. Menjadi penanda duka cita yang mendalam. Di dalam rumah, tepat di tengah ruang tamu tempat biasanya Mas Dodi menonton TV, tubuh kaku Bu Nani dibaringkan di atas kasur lipat berlapis kain jarik bermotif coklat. Wajahnya dibiarkan terbuka, sementara seluruh tubuhnya ditutupi kain kafan yang dilapisi kain panjang bersulam ayat suci. Kapur barus yang dihancurkan ditaburkan di sekelilingnya, menebarkan aroma kematian yang magis dan menyayat hati. Alunan lantunan surat Yasin bergema dari bibir para tetangga yang duduk bersila di sekeliling jenazah. Aku duduk di dekat kepala Bu Nani, menggenggam erat tangan dinginnya yang sudah disilangkan di atas perut. Mataku sembab, nyaris tak bisa terbuka lagi. Ponselku tak henti-hentinya menerima panggilan dari kerabat jauh yang mengucapkan bela sungkawa. Namun, dari puluhan panggilan itu, tak satu pun berasal dari nomor Mas Dodi. Laki-laki itu, anak kandung yang seharusnya menjadi imam menyalatkan ibunya, sedang bersenang-senang memeluk wanita jalang di suatu tempat, sepenuhnya buta bahwa surga yang ada di bawah telapak kaki ibunya kini telah tertutup untuk selama-lamanya. Biarin aja dia bersenang-senang sekarang, Bel, bisik Mas Rizal yang duduk di belakangku, suaranya berat menahan amarah yang sewaktu-waktu bisa meledak. Mas sudah kirim pesan singkat ke semua nomornya, dan nomor perempuan itu. Cepat atau lambat, dia pasti baca. Dan saat dia pulang nanti, dia akan menerima hukuman yang jauh lebih pedih dari kematian. Aku mengangguk pelan. Ya, biarlah bendera kuning di depan sana yang akan menyambut kepulangannya. Biarlah penyesalan yang akan menjadi penjara seumur hidupnya. Aku berlari kembali ke dalam kamar, mengobrak-abrik selimut mencari ponselku. Alat itu tergeletak di lantai, layarnya gelap kehabisan baterai. Dengan panik aku mencari kabel pengisi daya, mencolokkannya ke stop kontak, dan menunggu beberapa menit yang terasa seperti neraka sebelum layar itu akhirnya menyala. Begitu sinyal tertangkap, ponselku nyaris hang karena ratusan notifikasi yang masuk secara bersamaan. Getarannya tak mau berhenti. Ada 120 panggilan tak terjawab dari Nabila. 30 panggilan tak terjawab dari Mas Rizal. Puluhan panggilan dari tetangga-tetanggaku di perumahan. Dan belasan pesan dari nomor-nomor tak dikenal. Tanganku gemetar hebat saat membuka aplikasi WhatsApp. Mataku langsung tertuju pada pesan teratas dari Mas Rizal, kakak iparku yang selama ini selalu bersikap tenang dan tak pernah mencampuri urusan rumah tanggaku. Pesan itu dikirim semalam, tepat saat aku sedang asyik menenggak minuman keras bersama Cynthia. Hanya ada 2 baris kalimat yang dikirimkan Mas Rizal. Tidak ada basa-basi. Tidak ada amarah yang meluap-luap. Hanya 2 baris kalimat dingin yang seketika membekukan darah di pembuluh nadiku. Dodi, cepat pulang. Nyawa sudah tak tertolong.
Kami tunggu jenazahnya di rumahmu. Ponsel itu terlepas dari tanganku, jatuh berdebum di atas karpet. Napasku tercekat. Udara di sekitarku seolah tersedot habis. Mataku melotot menatap layar ponsel yang masih menyala, membaca ulang kalimat itu berkali-kali seolah berharap huruf-hurufnya akan berubah. Nyawa sudah tak tertolong. Jenazahnya. Dava. Bisikku, suaraku pecah. Air mata yang selama ini kutahan akhirnya jebol. Anakku. Anak laki-lakiku satu-satunya. Dia sudah meninggal? Bayangan terakhirku tentang Nabila di area parkir malam itu kembali menghantam ingatanku. Wajahnya yang pucat pasi, jilbabnya yang berantakan, dan suaranya yang memohon sambil menangis histeris. Dava kritis, Mas. Dia bisa pergi kapan saja. Waktu itu aku menertawakannya. Aku menyebutnya pembohong. Aku mendorongnya hingga nyaris jatuh demi membukakan pintu untuk Cynthia. Istriku mengemis uang untuk menyelamatkan nyawa anakku, tapi aku malah menyuruhnya mengemis pada orang lain sementara aku menghamburkan tabungan kami untuk perempuan jalang. Dan ibuku menyusulku ke apartemen, menangis memohon agar aku menjenguk Dava. Apa yang kulakukan? Aku mendorong ibuku sendiri sampai beliau terbentur lantai. Arg. Aku menjerit sejadi-jadinya, memukul dinding kamar villa hingga buku-buku jariku berdarah. Rasa bersalah yang teramat masif menghancurkan dadaku. Aku adalah seorang pembunuh. Kesombonganku, keegoisanku, dan kebodohanku telah membunuh anakku sendiri. Aku harus pulang. Aku harus melihat Dava untuk terakhir kalinya. Aku harus bersujud di kaki Nabila dan memohon ampun. Walau aku tahu neraka sekalipun tak akan mau menerimaku lagi. Dengan sisa tenaga dan air mata yang terus mengucur, aku memungut tas ranselku yang kosong. Berlari keluar villa. Aku tidak peduli bahwa aku tidak punya uang. Aku akan berjalan kaki, menumpang truk, atau mengemis di jalanan. Aku harus sampai ke Jakarta hari ini juga. Perjalanan pulang dari puncak ke Jakarta terasa seperti melintasi ribuan kilometer. Setelah memohon-mohon sambil menangis di pinggir jalan raya, seorang sopir truk pengangkut sayur bersedia memberiku tumpangan hingga ke pinggiran kota. Dari sana, aku berjalan kaki belasan kilometer. Mengabaikan kakiku yang melepuh, terik matahari yang membakar kulit, dan rasa lapar yang melilit perut. Satu-satunya hal yang ada di otakku hanyalah wajah Dava. Tawa kecilnya, tangan mungilnya yang selalu memeluk leherku saat aku pulang kerja, dan panggilan, Papa, yang tak akan pernah kudengar lagi. Langit mulai berubah jingga kemerahan saat aku akhirnya sampai di mulut gang perumahanku. Napasku tersengal-sengal, penampilanku tak ubahnya seperti gembel. Kemeja pantaiku lepek oleh keringat dan debu, wajahku kuyu tak keruan. Langkahku terhenti sejenak. Kakiku terasa dipaku di atas aspal. Di tiang listrik tepat di ujung gang, berkibar sebuah bendera kuning terbuat dari kertas krep, ditiup angin sore yang mengirimkan hawa dingin ke tengkuku. Di bawah bendera itu, tertempel sebuah kertas putih dengan tulisan spidol hitam yang tintanya sedikit luntur. Namun aku terlalu takut untuk mendekat dan membaca nama siapa yang tertera di sana. Aku sudah tahu jawabannya. Dengan langkah gontai yang terseret-seret, aku memaksakan diri masuk ke dalam gang. Semakin dekat dengan rumahku, suasana semakin ramai. Tenda terpal biru sudah terpasang menutupi halaman depan rumahku dan setengah jalanan gang. Deretan kursi plastik tersusun rapi, dipenuhi oleh para tetangga, bapak-bapak pengurus masjid, dan beberapa kerabat jauh. Kehadiranku langsung menyita perhatian mereka. Obrolan yang semula berdengung rendah perlahan senyap. Puluhan pasang mata kini menatapku. Namun, tak ada satupun dari mereka yang menyapaku. Tak ada tatapan bela sungkawa. Yang kulihat di mata tetangga-tetanggaku hanyalah tatapan jijik, muak, dan kemarahan yang tertahan. Beberapa ibu-ibu yang duduk di barisan belakang terdengar berbisik dengan suara yang sengaja dikeraskan. Itu dia bapaknya. Baru kelihatan batang hidungnya setelah semua kejadian. Laki-laki nggak punya hati. Tega-teganya bersenang-senang di luar sana saat keluarganya hancur. Air mata buaya itu. Nggak pantas dia nginjak rumah ini lagi. Cibiran mereka bagaikan sayatan silet yang menguliti harga diriku hidup-hidup. Tapi aku tak peduli. Pikiranku sepenuhnya tertuju pada pintu depan rumahku yang terbuka lebar. Di dalam sana, di ruang tamuku,
Ada sesosok tubuh yang ditutupi kain jarik batik dan kain kafan putih, dikelilingi oleh bantal-bantal. Wangi kapur barus dan melati menyengat indera penciumanku, membuat lututku semakin lemas. Itu anakku. Jenazah anakku. Air mataku kembali tumpah deras. Aku menerobos kerumunan tetangga, mengabaikan tatapan sinis mereka. Sudut pandang Nabila. Aku duduk bersimpuh di samping jenazah Bu Nani. Mataku kering, sudah tak ada lagi air mata yang tersisa untuk menangis. Segala prosesi pemandian dan pengafanan harus ditunda hingga hari Minggu ini, karena pihak kepolisian sempat menahan jenazah ibu di rumah sakit untuk keperluan visum. Proses hukum sedang berjalan. Satpam apartemen telah memberikan kesaksian bahwa putra kandungnya sendiri yang mendorong beliau, hingga terjatuh sebelum serangan jantung itu merenggut nyawanya. Di sampingku, Daffa duduk di kursi rodanya. Wajah kecilnya masih pucat, pergelangan tangannya masih dibalut perban bekas infus. Keajaiban dari Allah, Daffa pulih dengan sangat cepat sehari setelah selang ventilator dicabut. Begitu rumah sakit mengizinkan rawat jalan pagi ini, aku langsung membawanya pulang, tepat di hari pemakaman nenek yang sangat menyayanginya. Tiba-tiba, suara keributan terdengar dari arah teras. Langkah kaki yang tergesa-gesa dan napas memburu memecah keheningan ruang tamu. Daffa, anakku. Daffa, maafin papa, nak. Suara jeritan parau itu menggema. Aku menoleh perlahan, mengangkat wajahku dari balik jilbab hitam yang kukenakan. Di ambang pintu, berdirilah Mas Dodi. Laki-laki yang selama 7 tahun kusebut sebagai suami. Laki-laki yang telah menghancurkan hidupku, menguras hartaku, dan membunuh mertuaku. Kondisinya sangat menyedihkan. Pakaiannya kotor, rambutnya acak-acakan, wajahnya berantakan dipenuhi air mata dan ingus. Dia tampak seperti orang gila. Tanpa melihat ke sekeliling, Mas Dodi langsung menjatuhkan dirinya ke lantai. Ia merangkak dengan lututnya menuju jenazah yang terbujur kaku di tengah ruangan. Daffa ya Allah, Daffa, papa pulang, nak, papa pulang. Isaknya histeris, memukul-mukul lantai keramik di samping jenazah. Bangun, sayang, ini papa. Maafin papa, nak, papa salah, papa brengsek. Jangan tinggalin papa, Daffa. Suasana ruang tamu hening mencekam. Para tetangga dan kerabat hanya menatap dingin sandiwara memilukan itu. Mas Rizal yang berdiri di sudut ruangan mengepalkan tangannya kuat-kuat, rahangnya mengeras, bersiap menerkam Mas Dodi kapan saja. Mas Dodi terus menangis meraung-raung, mencium ujung kain jarik yang menutupi bagian kaki jenazah. Ia mengira panjang jenazah yang menyusut tertutup bantal itu adalah tubuh anak kecil kami. Aku menarik napas panjang. Dengan tenang, aku berdiri. Aku menggandeng tangan kanan Daffa yang mungil, menuntun putraku turun dari kursi rodanya pelan-pelan. Daffa, meski masih lemah, menatap ayahnya dengan sorot mata bingung dan ketakutan. Mas Dodi, panggilku datar, suaraku membelah tangisannya yang memekakkan telinga. Mas Dodi tersentak. Ia menghentikan tangisnya dan mendongak, menatapku dengan mata merahnya yang bengkak. Detik berikutnya, pandangannya bergeser ke bawah, menatap sosok anak laki-laki yang bersembunyi di balik kaki dan ujung jilbabku. Mata Mas Dodi membelalak sempurna. Mulutnya ternganga. Daffa? Nabila? Daffa hidup? Daffa sehat? Keterkejutan, kebingungan, dan secercah harapan palsu melintas di matanya secara bersamaan. Ia mencoba mengulurkan tangannya ke arah Daffa, namun putra kami justru mundur selangkah, semakin erat memeluk kakiku seolah melihat sosok monster yang menakutkan. Napas Mas Dodi tersengal. Ia menatap bergantian antara Daffa yang berdiri di sampingku, lalu ke arah tubuh yang terbujur kaku di depannya. Tubuh jenazah orang dewasa. Kalau Daffa ada di situ. Bibir Mas Dodi bergetar hebat. Wajahnya yang kotor seketika memucat, lebih pucat dari mayat. Lalu siapa yang di dalam kain ini? Nabila? Siapa? Aku tidak menjawab. Kutatap matanya dalam-dalam, membiarkan keheningan yang menyiksa ini menjawab pertanyaannya. Dengan tangan gemetar tak terkendali, Mas Dodi menarik perlahan ujung kain kafan yang menutupi bagian wajah jenazah tersebut. Kain itu tersingkap. Wajah damai namun pucat pasi Puala milik Bu Nani terlihat jelas.
Kapas yang menutupi lubang hidungnya, mata rentanya yang telah tertutup selamanya. Dunia Mas Dodi hancur berkeping-keping detik itu juga. Matanya nyaris melompat dari rongganya. Ia terkesiap mundur hingga terjengkang, tangannya menutupi mulutnya sendiri seolah menahan jeritan yang tertahan di tenggorokan. Gelombang syok yang teramat dahsyat menghantam ulu hatinya. Ibu. Ibu. Jeritan itu meledak. Bukan sekadar jeritan kesedihan, melainkan raungan keputusasaan yang merobek langit. Mas Dodi menerjang maju, memeluk tubuh kaku ibunya sendiri, menguncang-guncang pundak jenazah itu dengan brutal. Ibu. Bangun, Bu. Jangan begini, Bu. Ini Dodi, Bu. Dodi pulang, Bu. Ia menampar pipinya sendiri berkali-kali dengan keras. Maafin Dodi, Bu. Dodi nggak sengaja dorong ibu. Dodi hilaf. Ya Allah, tolong kembalikan ibuku. Ibu. Mas Rizal akhirnya tak bisa menahan diri lagi. Ia melangkah maju, mencengkeram kerah belakang ke meja Mas Dodi, dan menariknya menjauh dari jenazah Bu Nani dengan kasar. Jangan berani-berani tangan kotormu menyentuh jenazah ibu lagi. Bajingan, desis Mas Rizal tajam, urat lehernya menonjol. Sebuah pukulan mentah mendarat telak di rahang Mas Dodi, membuatnya tersungkur ke lantai hingga sudut bibirnya robek dan berdarah. Mas Dodi tidak melawan. Ia bahkan tidak mencoba melindungi dirinya. Ia meringkuk di lantai seperti cacing kepanasan, menangis meraung-raung memanggil ibunya. Hukuman terberat di dunia baru saja dijatuhkan kepadanya. Karma tidak membalasnya dengan kematian putranya, tapi justru mengambil nyawa ibunda yang sangat mencintainya, dan lebih parahnya, semua itu karena perbuatannya sendiri. Prosesi pemakaman Bu Nani siang itu berjalan hikmat, tanpa kehadiran anak kandungnya di dekat liang lahat. Para warga dan Mas Rizal melarang keras Mas Dodi ikut turun ke liang kubur. Ia hanya diizinkan melihat dari kejauhan, dikelilingi oleh tatapan jijik warga kampung yang kini sudah mengetahui keseluruhan ceritanya dari polisi. Setibanya kembali di rumah dari pemakaman, Mas Dodi masih duduk termenung di teras rumah. Wajahnya hampa, jiwanya seolah sudah ikut terkubur bersama ibunya di TPU tadi. Aku keluar dari dalam rumah, memegang sebuah map karton berwarna merah. Di belakangku berdiri Mas Rizal dan beberapa warga yang menjadi saksi. Aku melemparkan map itu tepat ke dada Mas Dodi, hingga isinya berjatuhan. Sebuah buku nikah, dan setumpuk formulir pendaftaran gugatan cerai yang sudah kutandatangani. Mas Dodi mendongak menatapku perlahan. Nabila aku. Suaranya terdengar seperti bisikan parau. Tanda tangani surat itu, Dodi, kataku tegas. Aku tidak lagi memanggilnya, Mas. Penghormatanku padanya sudah musnah. Urusan kita di dunia ini sudah selesai. Kamu boleh pergi cari perempuan murahanmu itu, kalau dia masih mau menerimamu tanpa mobil dan tanpa uang. Bel, kumohon. Mas Dodi merangkak, mencoba meraih ujung jilbabku, tapi Mas Rizal segera menendang tangannya menyingkir. Aku nggak punya siapa-siapa lagi, Bel. Ibu udah pergi. Cynthia nipu aku, dia bawa kabur mobilnya. Aku hancur, Bel. Beri aku satu kesempatan lagi demi Dava. Aku mau perbaiki semuanya. Aku akan kerja keras buat kalian. Aku tersenyum sinis. Senyum paling dingin yang pernah kubuat. Kesempatan? Kamu ingat saat aku ngemis di parkiran supaya kamu nggak matiin alat bantu napas anakmu? Kamu ingat saat kamu biarin ibumu terkapar di lantai marmer apartemen? Kamu nggak pantas dapat kesempatan, Dodi. Aku mundur selangkah, menjaga jarak dari laki-laki yang kini terlihat begitu menjijikkan di mataku. Pihak kepolisian sudah meneleponku. Besok, mereka akan memanggilmu untuk dimintai keterangan resmi atas kematian Bu Nani. Surat visum sudah keluar. Kamu tidak akan bisa lari dari jerat hukum atas kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa ibumu sendiri. Silakan jalani sisa hidupmu di penjara, dengan bayang-bayang penyesalan setiap kali kamu menutup mata. Mas Dodi pucat pasi. Ia memeluk lututnya sendiri, tubuhnya bergetar hebat. Tangisannya kembali pecah, namun kali ini tak ada satupun yang iba. Mas Rizal, tolong bawa dia keluar dari pagar rumahku, pintaku tanpa menoleh lagi. Dengan sekali tarikan kasar, Mas Rizal menyeret Dodi menyusuri halaman, membuangnya keluar pagar besi rumah kami seperti membuang sekantung sampah busuk.
Pintu pagar ditutup dan digembok dengan suara dentingan besi yang nyaring. Itu adalah suara terakhir yang menutup lembaran kelam dalam hidupku. 6 bulan kemudian. Sinar matahari pagi yang hangat menyinari halaman rumah kecil yang baru kusewa di pinggiran kota. Di teras, Daffa sedang tertawa riang, bermain menyusun balok Lego bersama temannya. Rona wajahnya sangat sehat, tubuhnya kembali berisi. Aku duduk di kursi teras sambil menyesap teh hangat, memangku sebuah laptop. Setelah resmi bercerai dan mendapatkan hak asuh penuh atas Daffa, aku mulai bangkit menata hidup. Uang hasil gugatan harta Ganagini, pembagian sisa aset rumah lama, kugunakan untuk membuka usaha catering kecil-kecilan. Bisnisku mulai berkembang berkat bantuan promosi dari istri Mas Rizal. Kudengar kabar burung bahwa Dodi akhirnya dijebloskan ke penjara dengan vonis 5 tahun atas tuntutan kelalaian berat yang menyebabkan kematian ibunya. Pihak keluarga besar Bu Nanilah yang mendesak kasus itu tetap diproses secara hukum. Di dalam sel yang dingin, ia kehilangan segalanya: pekerjaan, keluarga, harta, dan kewarasannya. Konon, ia sering terlihat berbicara sendiri, memanggil-manggil ibunya di sudut sel. Adapun Cynthia, kudengar mobil putih itu tak lama kemudian ditarik oleh pihak leasing bank, karena ternyata BPKB aslinya masih ditahan oleh dealer sebelum pembayaran lunas diverifikasi sepenuhnya, sebuah trik hukum yang tak dimengertinya. Perempuan itu kembali menjadi simpanan pria hidung belang lainnya, terjebak dalam lingkaran setan hidupnya sendiri. Aku tersenyum tipis, lalu menutup layar laptopku. Masa lalu telah kubiarkan tertinggal di belakang. Tidak ada lagi tangisan di tengah malam. Tidak ada lagi rasa takut kehilangan. Bunda, lihat, istananya udah jadi. Seru Daffa sambil menunjuk susunan legonya yang menjulang tinggi. Aku menghampirinya, mencium puncak kepalanya dengan penuh kasih sayang. Wah, bagus banget istananya jagoan Bunda. Semua pengorbanan, rasa sakit, dan air mata yang pernah kutumpahkan semuanya terbayar lunas. Aku memenangkan pertarungan ini. Bersama Daffa, pangeran kecilku, kami mulai merajut lembaran baru, di istana kecil kami sendiri, yang dibangun di atas pilar cinta dan ketabahan yang tak akan pernah bisa dihancurkan oleh siapapun.